Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadisnya adalah man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka siapa orang yang adalah hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, niyatan wa qasdan, secara niat dan tujuan. Emang niatnya dia hijrah, tujuan dia hijrah adalah cuma karena Allah dan Rasulnya. Kalau itu yang menjadi niatnya dia, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka jawabannya, hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya, kembalinya nanti. Hukman secara hukum wa syar'an, dan juga secara syariat. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan nilai atas niat yang telah dilakukan oleh orang yang berangkat hijrah tadi. Qauluhu, akan tetapi wa man kanat hijratuhu ila dunya, dan siapa orang yang adalah hijrahnya itu karena dunia. Bidommid dali bil qasri bila tanwinin, dibaca dengan huruf dal yang didomahkan dan dibaca pendek dengan tidak tanwin. Dunya. Hadhil dali, yaitu negeri ini, allati nahnu biha, yang kita berada di dalamnya. Jadi sekarang nih, siapa orang yang hijrahnya karena urusan dunia. Dunia yang mana? Ini yang sekarang kita tinggal, gitu ya. Sumiyat bidzalika, dinamakan dengan itu, dunia dinamakan seperti itu. Lidana aliha, itu karena hinanya dunia. Dunia dianggap hina dalam pandangan agama. Puasa kohal akhirata, dan mendahului dunia itu akan akhirat. Jadi dunia dulu baru akhirat. Wa hiya darul humum, dunia ini adalah tempat kegelisahan, gelisah di dunia. Kemudian wal ahzan, tempat kesedihan. Orang nangis di dunia, nanti di surga nggak ada orang nangis, gitu ya. Sekarang di dunia nangis, lagi senang orang nangis, lagi susah juga nangis juga, apalagi lagi susah, gitu ya. Kalau orang nangis belum tahuan nih, ini sebabnya apa ini? Ini orang sebabnya sedih karena susah, atau dia nangis karena saking girangnya, gitu. Wal aqdar, tempat yang ruwet dunia. Banyak hal-hal yang sifatnya bikin ruwet, bikin otak puyeng aja. Wat ta'ab, tempat yang lelah, capek dunia, ya. Berangkat pagi, pulang malam. Ada orang berangkat matahari belum nongol, pulang matahari udah tenggelam. Seumur-umur hidupnya di kampungnya, tempat dia tinggal nggak pernah lihat apa? Matahari. Wan nasomi, tempat yang letih, capek dunia. Tarfa'ul jahila wa tad'ul alima, dunia ini adalah tempat ngangkat orang-orang yang bodoh dan juga merendahkan orang-orang yang alim. Jadi hadirin, tarfa'ul jahila, dunia ini mengangkat orang-orang yang bodoh, wa tad'ul alima, dan merendahkan orang-orang yang alim. Ada orang-orang yang alim dihinakan, direndahkan, ya. Banyaklah contohnya dah, gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan hebatnya, orang alim tahu kalau kondisi di dunia dia itu bakal dihina. Dia itu berarti bakal, kalau yang tegas-tegas maka dia bakal dipersekusi. Dia tahu kondisinya. Dari zaman Imam Syafi'i, zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, banyak ulama-ulama yang kemudian dia itu dimusuhi oleh pemerintah. Ulama sendiri tahu kalau kondisi itu terjadi pada dirinya. Yang repot orang yang bodohnya nggak paham kalau seandainya di dunia ini dia itu merasa diangkat. Nah, itu yang repot. Kan tadi dua kalimat, tarfa'ul jahila, mengangkat orang yang bodoh. Orang yang bodoh nggak sadar kalau seandainya di dunia ini, oh dia diangkat, merasa hebat aja dia. Tapi yang kedua, wa tad'ul alima, orang alim kemudian merasa dihinakan dan merendahkan. Orang alimnya sadar kondisi dunia memang kayak begitu buat dirinya, gitu ya. Kama qala ba'dhum, sebagaimana berkata sebagian ulama, atabtu 'ala dunya li rif'ati jahil
atas dunia lirif'ati jahilin, karena mengangkatnya orang yang bodoh. Dunia orang bodoh ya, jadi pimpinan. Wa khabdin lidhi ilmin, dan kemudian merendahkan bagi orang yang berilmu. Orang yang berilmu nggak punya nilai, tempat di dunia kayak begini. Faqalat, maka kemudian dunia berkata, khudil mudra, ambillah alasan ini. Apa kata dunia? Banul jahli abnai, anak-anak yang bodoh itu juga kan anak-anak saya, gitu ya, kata dunia. Yang bodoh juga tinggalnya di dunia, dan itu bagian daripada anak saya, kata dunia. Lihada rafa'tuhum, karena itulah aku angkat mereka. Biarlah yang bodoh dah ya, yang jadi pimpinan. Wa ahlut tuqa, adapun orang-orang yang bertakwa, abna'i darratil ukhra, itu anak saya dari maduan saya, gitu. Maduan atau maduan? Anak kedua, gitu ya. Bini muda maduan, gitu ya. Maduan saya, yang takwa itu maduan saya. Jadi beda mak, maduan saya. Atruku auladi, apakah saya akan meninggalkan anak saya? Ya mutuna dayyatan, mereka akan mati dalam keadaan hina. Wa ardau auladid darratil ukhra, dan saya akan menyusui anak-anak saya doang yang dari maduannya saya, gitu ya. Ini semuanya jadi di nama dunia ini diberikan tempat dan posisi. Jawabannya, jadi wa man kana hijratu ila dunya yusibuha, yang dia itu ayahsuluha, berusaha untuk mendapatkan dunia tadi. Dunia dia usahakan sama dia. Awim ro'atin yang kiwa, atau ada orang yang hijrahnya karena masalah perempuan yang dia ingin menikahinya. Ayyatazawwajuha kama fi riwayatin, pengen dikawinin. Kenapa berangkat hijrah? Oh, karena saya ingin menikah dengan perempuan, gitu ya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang dia itu hijrah kepadanya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya tadi. Jadi yang pertama, orang berangkat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ada orang yang hijrah karena perkara dunia, atau dia hijrah karena urusan perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu akan tertuju kepada apa yang dia niatkan tadi. Wa khusus bil ilma dukhuliha fid dunya, dan disebutkan secara khusus. Apa yang disebutkan? Awi muratin, perempuan. Jadi kan kalimatnya siapa orang yang hijrahnya karena dunia, atau ada kalimat atau siapa? Perempuan. Kan perempuan termasuk dunia juga, gitu. Ma'adukhuliha fid dunya. Padahal perempuan tadi termasuk juga urusan-urusan dunia. Kenapa pakai disebutin secara khusus dalam hadis ini? Kata pengarang, li'annaha fitnatun 'azimatun. Karena sesungguhnya perempuan itu merupakan ujian yang besar. Perempuan bagian ujian yang besar. Wabil hadis, dan dalam sebuah hadis, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan setelah wafatku satu ujian yang lebih berbahaya atas laki-laki itu daripada perempuan. Jadi fitnah yang terbesar adalah adanya perempuan. Banyak orang-orang yang tergelincir, para lelaki yang tergelincir sebabnya karena urusan-urusan perempuan, ya. Wa li'anna sababa wurudi hadzal hadits, dan sesungguhnya sebab datangnya hadis ini. Kalau hadis namanya asbabul wurud, kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, gitu ya. Tidak ada istilah sendiri. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud, sebab-sebab Nabi sabdakan seperti itu. Wa li'anna sababa wurudi hadzal hadits anna rajulan, bahwa sesungguhnya ada seseorang hadara ilal Madinati, dia berangkat hijrah ke Madinah, biniyati ayyatazawwa
dengan niat untuk menikahi pada seorang perempuan. Yuqalu laha, yang dinamai perempuan itu Ummu Qaisin, nama perempuannya Ummu Qais. Fasummiya Muhajiru Ummu Qaisin, maka dinamakanlah ini Muhajiru Ummi Qais, orang yang hijrah karena ngajar si Ummu Qais. Wa qad kharaja bi zahiri lil hijrati, dan sungguh telah keluar secara lahir lil hijrati, untuk berangkat hijrah. Wa fil batini, adapun di dalam hatinya dia, dalam batinnya, li ajlil mar'ati, karena urusan perempuan. Zahir keluar, badannya keluar dari rumah kemana? Dari Mekah ke Madinah. Badannya dia, fisiknya dia, tapi batinnya dia bukan perkara untuk membela Allah dan Rasulnya. Kan sahabat-sahabat yang berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena mengalami penyiksaan yang dahsyat di kota Makkah sama orang-orang kafir Quraisy, sehingga kemudian didatangkan untuk berangkat hijrah ke Madinah. Falamma abtana, maka tatkala ia menyembunyikan khilafah ma zahara, sesuatu yang bertentangan dengan zahirnya, istahaqqal hitaba wal lauma, maka menjadi pantaslah bagi dia untuk mendapatkan cercaan dan juga celaan. Wa yuqasu bihi man fa'ala mithlahu, maka dikasihkan dengan itu orang yang melakukan seperti itu. Dia nih contohnya dan nih gitu ya. Jawabu liqaulihi man. Ini sedikit gramatikanya ya. Ini merupakan jawaban dari ucapan man. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu, ada fa-nya. Fa di sini namanya jawabnya man gitu ya. Ada pengajian hari Selasa atau Rabu gitu ya. Fa ini sebagai jawaban dari man. Wal hijratu fi'latun minal hajri wa huwa lughatan, secara bahasa artinya hijrah adalah at-tarku, yaitu meninggalkan. Hijrah tinggalin, itu maknanya hijrah. Orang hijrah nih, ya udah, orang itu ninggalin, pergi. Wal muradu huna, dan yang dimaksud di sini dalam hadis ini adalah tarkul watani ila ghairihi, meninggalkan satu negeri kepada negeri yang lain, menuju kepada negeri yang lain. Oleh anal maksud, dan yang maksud adalah al-hijratu min Makkah ilal Madinah. Hadis ini ditujukan pertama kali adalah berkenaan dengan hijrahnya orang-orang beriman dari kota Mekah menuju kota Madinah. Wabil jumlah, maka kesimpulan, fahumul hijrati min daril kufri ila daril Islam mustamirun ala tafsiril madhuri fi kutubil fiqhi. Hukumnya hijrah bagaimana? Apakah cuma pada saat di zaman Nabi, cuma dari kota Mekah dan kemudian menuju kota Madinah saja? Maka kemudian disebutkan wahukmul hijrati, hukumnya hijrah itu min daril kufri, dari tempat orang-orang kafir, daerah kekafiran, ila daril Islam, kepada negeri Islam. Mustamirun, tetap berlangsung, tetap ada. Kailah alat tafsiri, atas perinciannya al-madhkur yang tersebut fi kutubil fiqhi, dalam kitab-kitab fikih. Waqad tutlaqu, dan terkadang juga diungkapkan al-hijratu, hijrah itu ala hadri ma nahallahu anhu, atas meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang padanya. Orang yang meninggalkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah berarti dia hijrah. Tadinya dia bergelut dengan kemaksiatan, akhirnya ditinggalkan kemaksiatan dan kemudian dia menuju kepada ketaatan, maka perilaku seperti itu masuk dalam kategori hukum hijrah. Faqad tsabata fil hadis, sungguh telah tetap dalam sebuah hadis, al-mujahid, orang yang berjuang. Siapa nih orang yang berjuang? Man jahada nafsahu,
pulang dari satu peperangan, raja'na min jihadil asghar, kita baru saja pulang dari perang yang kecil, dan kemudian kita akan menuju pada perang yang besar. Sehingga Nabi bertanya, wa ma jihadul akbar, apalagi jihad besar? Kata Nabi, jihadun nafsi, jihad kepada diri sendiri, nafsunya yang ada dalam dirinya. Terlagi anak tidur, bangunin subuh, kata nafsu, udah hujan gerimis, mata masih sepet, tidur aja udah. Kata siapa tuh? Nafsu gitu. Wal muhajir, dan adapun orang yang berhijrah, kata Nabi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi, yaitu orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang atasnya. Apa yang Allah larang ditinggalin, itu namanya hijrah. Dapat pahala. Makanya sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita tidak melakukannya. Contoh, babi, Allah Subhanahu wa taala haramkan babi. Kita enggak makan. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran. Gara-gara apa? Kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijrah adalah maknanya seperti itu. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang atas diri orang tadi. Fayahdurul insanul ardha, maka manusia meninggalkan tempat atau bumi allati yaqibu ala ahliha aqlul harami, yang penduduknya mendominasi memakan barang yang haram. Jadi manusia tinggal itu tempat-tempat yang kalau saya di situ hari-hari makanannya adalah barang-barang yang diharamkan. Apakah di situ banyaknya riba, ataukah di situ macam-macam prostitusi dan sebagainya, kita disuruh hijrah. Jadi fayahdurul insan, maka seseorang itu disuruh meninggalkan al-ardha, bumi allati yaghlibu ala aliha, yang penduduknya mendominasi aqlul haram, makan yang haram. Wa yahdurul balada, dan meninggalkan kampung atau negeri allati yusabu biha ulama'u was-salaha'u, yang di dalam negeri tersebut yusabu dicerca fiha ulama, para alim ulama, was-salaha'u, dan juga orang-orang soleh. Orang-orang soleh dimusuhin, para ulama dipersekusi, gitu kan ya. Banyak ulama-ulama pada saat itu yang kemudian meninggalkan daerah-daerah yang kalau seandainya memang sudah didominasi oleh orang-orang yang jahat. Wa amma hijrul muslimi, adapun memutuskannya seorang muslim akhahu, kepada saudaranya, fawqa salasati ayyamin, lebih daripada 3 hari, faharabun, hukumnya haram, illa min udhrin, kecuali disebabkan karena satu uzur. Jadi nggak boleh kita musuhan sama saudara kita yang muslim Pak, apalagi yang kandung. Wali saudi, dan bagi suami, hijru zaujatahu, meninggalkan istrinya, fi madja'iha, di tempat tidurnya, idza tahaqqaqa nushuzuha, kalau seandainya telah terbukti kedurhakannya. Boleh bagi suami meninggalkan tempat tidur istrinya kalau seandainya istrinya terbukti melakukan kedurhakaan. Ini kalau sembahyang dan temanin tidur, tapi kadang ada lakinya yang kagak kuat. Bininya kalau ditemenin, alhamdulillah, udah capek kagak digangguin, bagus dah gitu. Lakinya yang agak tahan, ya lakinya yang ngalamin gitu ya. Fanzur, maka perhatikanlah ya akhi wa saudaraku, ma istamala alaihi hadal hadis, apa-apa yang mencakup atas hadis ini, minal mahasini, daripada kebaikan-kebaikan. Coba, hadis ini mengandung nilai-nilai kebaikan yang luar biasa, gitu ya. Pasang niat yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita ganjaran-ganjaran. Ya. Orang yang kalau seandainya nggak pernah mengikuti kajian-kajian, nggak pernah mendengarkan mauzu hasanah, nggak pernah ta'lim, nggak punya dasar dia nanti untuk melakukan tindakan-tindakan dia. Ini tindakannya seperti apa nih? Oh iya, oh ini bagian pada agama. Mudah-mudahan, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Kalimat datang
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqihna wa qurrabat lana fi dinina ma'al unsa wa taqarrab wa fitna wa waqifhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karaman wa dhkur kull halalan daima wa akhlaqna 'ala ma nahwa bil khairi wa kulli syarr. Rabbana akhlif lana kull syurur wa akram bil ridha minka wa yardi anna rabbana kull din wa la ta'tiyana rasul man wa rizqan anta aqrabu man satara salatullahi wa sallallahu man ilal haqqi da'ana wal wafati kitabin fihi lin-nasi shifa'un 'ala al-kiram syarafa wa 'ala sahbil masabil quran. Allahumma hdina min huda waj'alna mimman yasara bi ridha wa la tudina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana